Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai pembiasan cahaya pada lensa, yakni lensa cekung dan lensa cembung. Jadi materi ini merupakan materi lanjutan dari materi yang ada di video sebelumnya, yaitu mengenai pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cermin cembung. Jadi bagi adik-adik kalau ada yang belum menonton video mengenai cermin cekung dan cermin cembung, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kemudian kita juga ada ya pembahasan soalnya untuk di bab alat optik itu sudah ada. Nama videonya adalah pembahasan soal LKS Intan Pariwara bab alat optik. Jadi di sana sudah lengkap semua materi soal dari alat optik. Jadi silakan dicek aja. Kemudian bagi adik-adik mungkin yang ingin bertanya, baik soal maupun materi bisa tulis di kolom komentar atau bisa ditanyakan di grup Telegram ya. Nama grupnya adalah @diskusi-soal-fisika. Kemudian sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian like dan share. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas saja. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan lensa. Jadi lensa itu adalah satu benda bening tembus cahaya yang terdiri atas dua bidang lengkung atau satu bidang lengkung dan satu bidang datar. Nah kemudian lensa itu dia ada dua ya, ada lensa cembung dan juga lensa cekung. Nah yang pertama itu adalah lensa cembung. Lensa cembung itu dia punya nama lain yaitu konveks. Nah, kalau lensa cembung, bagian tengahnya itu lebih tebal daripada bagian tepinya. Kemudian dia bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen. Dan yang terakhir adalah lensa cembung itu adalah lensa positif. Kemudian untuk lensa cembung itu sendiri atau konveks itu dia dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah lensa cembung-cembung atau lensa bikonveks. Nah, cembung-cembung itu berarti dia kedua sisinya itu sama-sama cembung. Ya, jadi kalau kita lihat gambarnya, dia sama-sama cembung. Yang kedua itu adalah lensa plan konveks atau datar dan cembung. Nah, yang terakhir itu adalah konveks konkav atau cembung cekung. Jadi sisi bagian ini tuh lensa cembung, sementara bagian yang satunya itu adalah lensa cekung. Jadi perpaduan antara cembung dan cekung. Sama halnya seperti cermin cekung dan cermin cembung, lensa cembung dan lensa cekung itu dia juga punya yang namanya sinar istimewa. Dan dia pun juga ada tiga ya. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau di cermin ya kemarin itu dia dipantulkan, sementara kalau lensa itu dia dibiaskan. Kemudian kalau seandainya kita ingin menggambarkan pembentukan cahaya pada suatu benda yang diletakkan di depan lensa, itu juga sama caranya seperti pada saat di depan cermin. Nah, dia juga harus menggunakan minimal 2 dari sinar istimewa yang ada. 2 dari 3 lah, pilih aja nanti salah duanya yang mana. Nah, yang pertama ya untuk sinar istimewa pada lensa cembung itu adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu, untuk bagian sebelah kiri ini merupakan sisi depan dari lensa cembung. Sementara bagian sebelah kanan ini adalah sisi belakang dari lensa cembung. Nah, sehingga untuk sinar datangnya tentunya dari bagian depan kan. Nah, sehingga di sini dia sinar datang ya sejajar sumbu utama, dan ingat ya garis yang warna putih ini adalah sumbu utama, yang F ini adalah titik fokus. Oke, kemudian sinar datang sejajar sumbu utama berarti dia panahnya ke kanan ya, kelihatan nggak, dia ada panah kecil ya arahnya ke kanan, kemudian akan dibiaskan melalui titik fokus. Nah, kalau dia dibiaskan berarti artinya dia dibelokkan. Nah, berarti dia dibelokkan ke arah titik fokus. Nah, ke sini panahnya. Semoga kelihatan ya, ada kecil. Kemudian sifat yang kedua adalah sinar datang menuju titik fokus ya. Nah, berarti seperti ini gambarnya, panahnya yang ini. Akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, seperti ini. Semoga kelihatan panahnya. Dia ke kanan ya panahnya. Sinar yang ketiga adalah sinar datang melalui pusat optik lensa
akan diteruskan, tidak dibiaskan. Nah, seperti ini dia. Jadi panahnya seperti ini, dia sama-sama lurus ke bawah ya. Di sini kita akan menggambarkan bagaimana pembentukan bayangan apabila benda terletak di ruang satu antara O dan F. Jadi saya jelaskan dulu ya, bahwasanya garis yang merah ini adalah garis sumbu utama, sementara ini adalah lensanya. Kemudian tanda positif ini dia menunjukkan kalau dia lensa cembung. Kalau dia lensa cekung, adik-adik bisa ganti dengan tanda negatif. Kemudian ini titik pusat lensa atau O, dan F ini adalah titik fokus. Sementara garis yang berwarna biru ya, garis panah, ini merupakan benda. Jadi kita buat bendanya garis lurus panah aja. Oke. Kemudian untuk menggambar pembentukan bayangan pada lensa cembung ya maupun lensa cekung, kita harus menggunakan minimal 2 dari sinar istimewa yang ada. Dia kan totalnya 3 tuh, kita pakai minimal 2. Nah, kemudian untuk menggambarkannya, kita mulai start garis yang pertama itu dari titik yang di atas dari bendanya. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya coba jelasin aja langsung ya. Nah, di sini kita gunakan sifat sinar yang pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama. Ini panahnya ke kanan ya, semoga kelihatan itu, ada garis kecil di sini. Kemudian akan dibiaskan melalui titik fokus. Nah, seperti ini dia. Panahnya nih ke bawah. Seperti ini dia panahnya. Kemudian kita tarik garis putus-putus dari garis yang ini nih. Kita tarik garis putus-putus. Nah, ini baru sifat yang pertama. Sinar ya, sinar istimewa yang pertama. Untuk sinar istimewa yang selanjutnya, adik-adik boleh gunakan yang kedua, tapi di pembahasan ini saya gunakan sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar datang melalui titik pusat lensa atau titik O akan diteruskan. Nah, ini panahnya. Kemudian kita juga ambil garis putus-putus yang diteruskan dari garis yang warna putih ini. Jadinya seperti ini. Nah, ini kan ada titik pertemuan antara sinar istimewa yang pertama dengan yang kedua kan. Nah, jadi dari titik ini kita bisa gambarkan bendanya. Nah, ini adalah bendanya ya. Bendanya sama-sama tegak. Dia panahnya ke atas nih. Maaf ya kalau nggak kelihatan karena dia terlalu kecil. Nah, dari pembentukan benda ini ya, bayangan bendanya, kita bisa menentukan bagaimana sifat bayangannya. Nah, yang pertama kita lihat, oh dia pertemuan titiknya di atas. Berarti udah dipastikan ya bahwasannya bendanya itu dia tegak, bukan terbalik. Beda halnya nanti kalau seandainya pertemuan dua titik ini di bawah. Kalau di bawah berarti bendanya terbalik. Nanti jelasnya saya jelasin di pembahasan selanjutnya. Kemudian kita lihat ukurannya. Dari benda ke bayangan tentunya semakin besar kan. Nah, karena dia semakin besar, berarti sifat yang kedua itu adalah diperbesar. Nah, kemudian sifat yang selanjutnya dia adalah maya. Oke, kita lanjut ke benda yang terletak tepat di F. Nah, caranya sama. Kita buat 2 dari 3 sinar istimewa. Kita pakai yang pertama ya, yang sinar datang sejajar sumbu utama, lalu dibiaskan melalui titik fokus. Nah, kemudian kita tarik garis putus-putus. Kemudian dengan cara yang sama, kita gunakan sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar datang melalui titik pusat lensa atau O akan diteruskan. Nah, seperti ini garisnya. Kemudian kita juga tarik garis putus-putus dari yang garis putih. Nah, kemudian kita lihat ya, ternyata dia tidak ada pertemuan garis, dan kalau kita perpanjang pun dia juga nggak akan ketemu garis kan, karena ini dia posisinya lebih ke sejajar ya, pertemuannya itu bakalan jauh banget. Jadi karena pertemuan titiknya itu jauh, kita bisa menetapkan bahwasanya bayangan yang terjadi atau terbentuk itu pada posisi yang tak terhingga. Kita nggak tahu di mana titiknya, berarti dia sangat jauh, seperti itu. Kemudian kita lanjut aja ke yang ketiga, yaitu benda terletak di ruang 2.
antara F dan 2F. Kemudian kita lanjut aja ya. Di sini saya gunakan sinar yang pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua adalah sinar datang melalui titik pusat lensa akan diteruskan. Jadi garisnya lurus saja. Nah, di sini terlihat ya bahwasanya terdapat dua titik pertemuan antara sinar yang pertama dan sinar yang kedua. Sifat dari sinar yang pertama dan yang kedua ya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya dia posisinya di bawah. Nah, karena di bawah berarti posisi bendanya itu terbalik. Nah, seperti ini. Dari gambar ini kita bisa menetapkan ya bahwasanya sifat dari bayangan yang terbentuk yang pertama itu adalah dia nyata. Yang kedua karena posisinya terbalik, berarti dia bayangannya terbalik ya, bukan tegak. Ini salah ketik. Kemudian karena dia ukurannya lebih besar dari benda, maka sifat yang ketiga adalah diperbesar. Oke, kita lanjutkan pada pembentukan bayangan untuk benda yang terletak tepat di 2F. Jadi posisi bendanya di sini. Kemudian langsung aja kita gambarin untuk sifat sinar yang pertamanya, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Ini ada panahnya ya. Kemudian pakai sifat yang ketiga, yaitu sinar datang melalui titik pusat lensa atau O akan diteruskan. Nah, di sini adalah titik pertemuan ya antara dua buah sifat sinar istimewa tersebut. Dua sinar istimewa maksudnya ya. Nah, jadi karena dia pertemuannya itu di bawah, jadi posisi bendanya itu terbalik. Nah, seperti ini. Nah, dari gambar ini kita udah bisa melihat bahwasanya sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan sama besar karena memang ukuran bayangan ya sama bendanya itu sama. Jadi kalau adik-adik gambar di buku tulisnya, silakan diukur berapa tinggi bendanya dan berapa tinggi bayangannya. Nah, seharusnya untuk tinggi benda dan bayangannya itu sama. Jadi kalau seandainya ada perbedaan berapa senti, itu mungkin ada ketidaktepatan dalam menggambarnya, karena memang untuk menggambar ini dia harus tepat ya, garisnya harus lurusnya tepat segala macamnya, karena kalau dia ada kurang sedikit itu kan berarti kurang teliti. Jadi kalau untuk menggambar ini memang harus teliti banget. Nah, jadi itulah bagaimana cara menggambar benda ya, dan bagaimana menentukan sifat dari bayangan yang terbentuk dari suatu benda yang terletak di depan lensa cembung. Oke, kita lanjutin ke lensa cekung atau divergen. Nah, kalau lensa cekung, bagian tengahnya itu dia lebih tipis dari bagian tepinya. Kemudian, dia bersifat menyebarkan sinar atau divergen. Kemudian, lensa cekung ini merupakan lensa negatif. Dan perlu diketahui ya bahwasanya untuk bahasa lain dari lensa cekung selain divergen itu adalah konkav. Jadi kalau konveks tadi kan dia cembung, kalau konkav berarti cekung. Kemudian kalau divergen cekung, konvergen berarti cembung. Nah, semoga bisa dipahami ya. Sama halnya seperti lensa cembung, lensa cekung juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah lensa cekung-cekung. Berarti dia kedua sisinya itu sama-sama cekung, atau kita boleh sebutin namanya bikonkaf. Kemudian yang kedua adalah lensa datar cekung atau plane konkav. Yang ketiga adalah lensa konkav konveks atau cekung cembung. Nah, kemudian kita akan membahas sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus atau F. Nah, jadi ini sama seperti di cermin cembung ya kalau nggak salah, karena kan dia di sini bersifat menyebarkan sinar ya atau divergen. Oleh sebab itu dia menggunakan kata seolah-olah. Oke, langsung kita bahas saja. Sinar datang sejajar sumbu utama. Nih, akan dibiaskan. Berarti kalau dibiaskan itu dia dibelokkan.
seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, yang seolah-olahnya kita lebih baik gambar dengan garis putus-putus. Kemudian ini harusnya agak naik ya garisnya. Ini saya kurang naik nih gambarnya, harusnya dia di sini. Jadi kayak nyenggol si titik tepat di titik F-nya. Jadi ini terlalu turun ke bawah. Oke, kita lanjut sinar yang kedua. Sinar istimewa yang kedua adalah sinar datang menuju titik fokus ya, atau seolah-olah menuju titik fokus, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini gambarnya, panahnya ke bawah, kemudian dibiaskan berarti dibelokkan ya, sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga adalah sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan, tidak dibiaskan. Nah, ini gambarnya sama seperti pada lensa cembung ya. Oke, kita lanjut ke sifat bayangannya. Di sini saya tidak menjelaskan lagi bagaimana cara menggambarkannya, karena cara menggambarkannya itu sama persis seperti pada lensa cembung. Kita juga menggunakan minimal 2 dari 3 sinar istimewa yang ada. Nah, di sini saya hanya menjelaskan ya bagaimana sifatnya. Nah, yang pertama adalah benda yang terletak di depan lensa cekung. Itu sifat bayangannya maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian apabila benda terletak di antara F dan 2F, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Oke, kita lanjut ke persamaan pada lensa cembung dan lensa cekung. Untuk perbesaran bayangannya ini, dan ini persamaannya sudah kita gunakan dari pembahasan materi mengenai cermin cekung dan cermin cembung. Jadi persamaannya itu sama. Kemudian kekuatan lensa kita gunakan P sama dengan 1/F, di mana ya P ini adalah kekuatan lensa, satuannya itu dioptri. Kemudian F itu adalah titik fokus. Satuannya bisa meter atau sentimeter, tapi biasanya kita gunakan satuan sentimeter. Nah, yang kemudian adalah hubungan antara fokus, indeks bias, dan R pada lensa tipis. Jadi NL itu adalah indeks bias lensa, sementara NM itu adalah indeks bias medium. Nah, untuk menghitungnya ya kita gunakan 1/F sama dengan NL dibagi NM dikurang 1 dikali 1/R1 ditambah 1/R2. Kemudian apabila lensanya itu berada di udara, persamaannya menjadi seperti ini. Nah, kenapa? Karena kalau untuk bias, indeks bias maksudnya untuk mediumnya udara, itu nilainya sama dengan 1 ya, berarti kalau NL dibagi 1 kan hasilnya adalah NL, sehingga langsung kita tulis saja. Jadi kalau adik-adik mengerjakan soal, dicari tahu dulu apa mediumnya dan berapa indeks biasnya. Kemudian kalau dia untuk lensa cembung rangkap atau lensa cekung rangkap ya, atau biconvex dan bikonkav dengan R yang sama, kita gunakan persamaan R sama dengan 2F dikali NL dibagi NM dikurang 1. Kemudian kalau dia lensa cembung datar atau lensa cekung datar, kita gunakan R sama dengan F dikali NL dibagi NM dikurang 1. Dan ini untuk keterangannya ya, silakan dibaca dan dipahami juga. Sekian video pada kali ini, semoga adik-adik semuanya paham. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan ya, silakan tulis di kolom komentar atau hubungi saya melalui sosial media yang tertera, atau juga bisa gabung ke diskusi grup Telegram, yaitu namanya @diskusi_soal_fisika. Kemudian jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.